Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang operasi bilangan cacah yang beranggotakan yaitu ada Nadia Saramadani, yang kedua ada Divani Amalia Putri, yang ketiga Vira Firliani, dan yang keempat adalah Hidayatul Arif. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia Saramadani tentang pengertian dan strategi pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika adalah proses untuk menemukan solusi dari masalah matematika dengan menganalisis dan menafsirkan masalah. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah di dunia nyata. Di dalam pemecahan masalah terdapat strategi, yaitu ada 5. 1. Analisis masalah dengan membacanya dengan saksama informasi apa yang diberikan, apa yang diminta untuk ditemukan, kosakata apa yang diberikan. Seringkali diagram atau tabel akan membantu Anda memvisualisasikan fakta-fakta dari masalah tersebut. 2. Bentuklah rencana dengan menerjemahkan kata-kata dari masalah tersebut ke dalam angka dan simbol. 3. Selesaikan soal dengan melakukan perhitungan. 4. Nyatakan kesimpulan dengan jelas. Pastikan untuk menyertakan satuan seperti kaki, detik, atau font dalam jawaban Anda. 5. Periksa hasilnya. Estimasi sering kali membantu untuk melihat apakah jawaban masuk akal. Baik, langsung aja ke contoh soal. Menghitung kalori segelas susu rendah lemak mengandung 63 kalori, lebih banyak daripada segelas susu murni. Jika segelas susu murni mengandung 146 kalori, berapa kalori yang terkandung dalam segelas susu rendah lemak? Langsung saja ke pembahasan soal. Segelas susu skim memiliki 63 kalori lebih sedikit dibandingkan segelas susu murni. Segelas susu murni memiliki 146 kalori. Berapa banyak kalori dalam segelas susu tanpa lemak? Bentuk kata lebih sedikit menunjukkan pengurangan. Perhatian, kita harus berhati-hati saat menerjemahkan singkatan karena urutan itu penting. Karena 146 kalori dalam segelas susu murni harus dikurangi 63 kalori. Kita membalik angka-angka itu dan menerjemahkannya dari kata-kata bahasa Inggris ke simbol matematika. Segelas susu Nanda 63 kalori juer dari 63. Segelas susu murni sama dengan 146. Segelas susu baru 146 dikurangi 63 sama dengan 83. Dengan cara selisih ditambah pengurangan dan hasilnya diperiksa itu benar. Faktor prima dan eksponen. Faktor prima adalah bilangan prima yang merupakan faktor dari bilangan lain. Sedangkan eksponen digunakan untuk menunjukkan bilangan prima yang sama yang muncul lebih dari satu kali. Contoh soal, temukan faktor dari 12. Penyelesaian, pasangan bilangan bulat yang hasil kali bilangan 12 adalah 1, 12, 12, 2, 6, 12, dan 3, 4, 12 berurutan dari terkecil hingga terbesar. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pada contoh 1, menemukan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari 12. Perhatikan bahwa setiap faktor dapat membagi secara tepat, sehingga menyisakan sisa. 12 dibagi 1 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 12 dibagi 12 sama dengan 1.
Secara umum, jika suatu bilangan bulat, ketika kita mengatakan bahwa 3 adalah faktor dari 6, kita menggunakan kata faktor sebagai kata benda. Memfaktorkan bilangan bulat berarti menyatakan sebagai hasil perkalian bilangan bulat lainnya. Kelipatan persekutuan terkecil dan terbesar. Faktor persekutuan adalah faktor yang dimiliki oleh kedua angka tersebut. Anda akan menemukan angka yang sama di kedua daftar faktor tersebut. Misalnya, faktor untuk angka 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor untuk angka 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pada materi ini, yang pertama, menemukan KPK dengan cara mencantumkan kelipatannya. Lihat contoh di PPT ini ya. Temukan 8 kelipatan pertama dari 6. Strategi kita akan mengalihkan 6 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa kita memakai angka 1 sampai 8? Karena yang kita cari itu 8 kelipatan pertama dari 6. Lihat penyelesaiannya ya teman-teman. Untuk menemukan kelipatannya, kita lanjutkan sebagai berikut. Di mana ada 6 kali 1 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan 12, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, 6 kali 6, 6 kali 7, 6 kali 8, sama dengan 48. Ini merupakan 8 kelipatan pertama dari 6, di mana 6 kali 1 sama dengan 6 ini adalah kelipatan pertama dari 6. Sedangkan kelipatan ke-8 dari 6, yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi, 8 kelipatan pertama dari 6, itu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Kita dapat menemukan KPK dari faktorisasi prima. Metode lain untuk mencari KPK dari 2 atau lebih bilangan bulat menggunakan faktorisasi prima. Kita lihat contoh dari faktorisasi prima ini ya teman-teman pada PPT. Metode ini sangat membantu saat mengerjakan bilangan yang lebih besar. Sebagai contoh, kita akan mencari KPK dari 36 dan 54. Pertama-tama kita cari dulu KPK dari 36 menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor ini ya teman-teman. Dimana 36 dibagi 4 sama dengan 9. 4 kali 9 sama dengan 36. 4 ini kita bagi 2. Jadi 2 kali 2. 9 bagi 3 sama dengan 3. Yang kedua kita cari faktorisasi prima dari 54 menggunakan pohon faktor. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Dimana 6 kali 9 sama dengan 54. 6 ini kita bagi 2 lagi sama dengan 3. 9 kita bagi 3 lagi sama dengan 3. Kenapa kita melingkari angka 2, angka 3, angka 2, angka 3 ini? Karena angka 2 dan 3 itu termasuk bilangan prima. Kita lihat di sini. Faktor prima dari 36 ada 2 kali 2, kali 3, kali 3. Di mana 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 3 sama dengan 36. Faktor prima dari 54 itu ada 2 kali 3, kali 3, kali 3, di mana 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54. Jadi, KPK dari 36 dan 54 adalah 2 kali 2, kali 3, kali 3, kali 3 sama dengan 108. Yang ketiga yaitu menemukan FPB dengan mencantumkan faktor-faktornya. Contoh soalnya, temukan FPB dari 18 dan 45. Strategi kita akan mencari faktor dari 18 dan 45. Untuk menemukan faktor dari 18, kita mencari semua pasangan bilangan cacah yang hasil perkaliannya adalah 18. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada 1 kali 18, ada 2 kali 9 sama dengan 18, 3 kali 6 sama dengan 18. Begitupun sebaliknya, 18 kali 1, 9 kali 2, 6 kali 3. Selanjutnya, untuk menemukan faktor dari 45, kita mencari semua pasangan bilangan cacah yang hasil perkaliannya adalah 45.
ada 3 kemungkinan. 1 kali 45 sama dengan 45, 5 kali 9 sama dengan 45, 3 kali 15 sama dengan 45, begitupun sebaliknya, 45 kali 1, 9 kali 5, 15 kali 3. Faktor-faktor dari 18 dan 45 tercantum pada gambar bawah ini. Kita bisa lihat faktor dari 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kita lihat di sini ada 1 kali 18, 1, 2 kali 9, 3 kali 6, yang hasilnya 18. Kemudian ada faktor dari 45, ada 1 kali 45, ada 5 kali 9, 3 kali 15. Jadi FPB dari 18 dan 45 adalah 9. Kenapa kita ngambil 9? Karena yang kita cari itu faktor prima terbesar, yaitu 9. Yang terakhir, ada menemukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Ada 3 cara. Yang pertama, faktorkan prima setiap bilangan. Lalu selanjutnya, identifikasi faktor-faktor prima yang sama. Yang terakhir, hasil perkalian semua faktor prima yang sama yang ditemukan pada langkah 2. Jika tidak ada faktor prima yang sama, FPB-nya adalah 1. Kita bisa lihat contoh pada gambar ini. Soalnya adalah temukan FPB dari 48 dan 72. Strategi kita akan mulai dengan mencari faktorisasi prima dari 48. Dilanjut dengan faktorisasi prima dari 72. Yang pertama, di sini faktorisasi prima dari 48. Kita bisa menggunakan pohon faktor. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Di mana 4 kali 12 adalah 48. 4 ini kita bagi 2, hasilnya 2. Di mana 2 kali 2 adalah 4. 12 ini kita bagi 4, hasilnya 3. Dan 4 ini kita juga bagi 2, hasilnya 2. Selanjutnya kita mencari faktorisasi prima dari 72, di mana 72 dibagi 9 sama dengan 8. 9 kali 8, 72. 9 ini kita bagi 3, dan 8 ini kita bagi 2, hasilnya 4. 4 ini kita bagi 2 lagi, dengan hasilnya 2. Jadi, faktor dari 48, itu yang kita lingkarin ada 2 kali 2, kali 2, kali 2, dan kali 3. Kenapa kita tidak melingkari yang 4? Karena 4 itu bukan bilangan prima. Selanjutnya faktor dari 72 ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Langkah 2, lingkari pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa 48 dan 72 mempunyai 4 faktor prima yang sama. 3 faktor persekutuan dari 2 dan 1 faktor persekutuan dari 3. Langkah 3, FPB adalah hasil kali faktor-faktor prima yang dilingkari. Jadi FPB 48 dan 72 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau kita bisa disebut 2 pangkat 2 kali 3, di mana hasilnya 24. Oke, kali ini kita akan membahas urutan operasi. Jadi ingatlah bahwa angka digabungkan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menghasilkan ekspresi. Ekspresi itu adalah pernyataan terdiri dari istilah dan operasi matematika. Kita sering kali harus mengevaluasi atau menemukan nilai ekspresi yang melibatkan lebih dari satu operasi. Pada bagian ini, kami memperkenalkan aturan urutan operasi yang harus diikuti dalam kasus seperti ini. Oke, bagaimana urutan operasi yang benar? Urutan operasi adalah tanda kurung, eksponen, perkalian atau pembagian, penjumlahan dan atau pengurangan. Langkah-langkah untuk urutan operasi: yang pertama tanda kurung, yang kedua eksponen, yang ketiga perkalian atau pembagian, dan yang keempat adalah penambahan atau pengurangan. Contoh soal: dalam kurung 3 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 tutup kurung dikali 2. Nah, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 5 dikurangi 4 tutup kurung dikali 2. Lalu buka kurung, 9 ditambah 5 terlebih dahulu dijumlahkan, lalu menghasilkan 14. 14 dikurangi 4 tutup kurung dikali 2. Nah, yang dikerjakan itu di dalam kurung dulu. 14 dikurangi 4 sama dengan 10, lalu dikali 2. Maka hasilnya adalah 20. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.